Hello guys, welcome back again to Notorious Pop Shift. Pernah mikir nggak kenapa zombie bisa terkenal ini? Maksud gua, makhluk busuk setengah bangkai ini yang jalannya agak nyeret kayak omongan Mas Bim Bim. Lo tahu sendiri kan? Tapi entah kenapa mereka tuh bisa jadi icon pop culture nomor satu kalau kita ngomongin horor. Dari film, serial game, komik, bahkan iklan, kadang-kadang tuh ada zombinya. Pertanyaannya gimana cara mereka biar bisa nempel di kepala kita semua dan jadi icon pop culture ini? Mari kita bahas di Notorious Pop Shift episode 11. Sejujurnya zombie itu bukan asli Hollywood lagi guys. Konsep dari sebuah makhluk mayat hidup berjalan itu berasal dari praktik spiritual Afrika Barat. Praktik ini kemudian dibawa oleh para Buddha ke Haiti dan jadi kepercayaan voodoo mereka. Itu di sekitaran abad 17 hingga 18. Jadi, di budaya Haiti, zombie adalah orang mati yang dihidupkan kembali oleh sihir. Untuk apa dihidupkan kembali? Biasanya buat jadi budak oleh seorang dukun dan gak punya kehendak bebas. Jadi awalnya zombie itu bukan monster pemakan otak ya, ataupun pemakan daging, tapi lebih ke budak spiritual. Nah, istilah zombie dalam bahasa Inggris belum dipakai saat itu. Tapi di Afrika Barat ada istilah serupa seperti Nzambi dari Kongo yang berarti roh atau dewa. Mungkin ini bisa jadi akar jelas kata zombie itu sendiri. Zombie baru dikenal di Barat lewat buku The Magic Island tahun 1929 karya William Seabrook. William adalah seorang jurnalis Amerika yang pernah tinggal di Haiti dan di sana dia menulis tentang ritual voodoo dan menggambarkan cerita tentang mayat hidup yang bekerja di sebuah ladang tebu tanpa kesadaran. Buku ini begitu populer di Amerika Serikat karena waktu itu orang Barat sedang gencarnya eksplorasi terhadap sebuah budaya yang eksotis. Setelah buku Seabrook beredar dan sukses di pasaran, beberapa tahun kemudian, tepatnya tahun 1932, muncul sebuah film berjudul White Zombie yang dibuat oleh Victor Halperin selaku sutradara bersama saudaranya Edward Halperin sebagai produser. Film ini adalah film zombie pertama dalam sejarah dan ceritanya sangat terpengaruh dari buku yang ditulis oleh Seabrook. Zombie di film ini masih digambarkan sebagai makhluk korban kendali voodoo dan bukan monster pemakan daging seperti yang sekarang. Film ini dibintangi oleh Bela Lugosi yang sebelumnya terkenal lewat perannya di film Dracula. Tapi walaupun menarik secara visual, White Zombie sebenarnya tidak terlalu sukses pada masa rilisnya. Kritikus banyak yang bilang kalau film ini tuh murahan, jalan ceritanya lemah, dan hanya menjual nama besar dari si Bela Lugosi ini. Setelah kemunculan film ini, sekitar tahun 1930-an sampai 1950-an, muncul film-film sejenis seperti Revolt of the Zombies tahun 1936 atau I Walk with a Zombie tahun 1943. Tapi ya gitu, masih sama seperti sebelumnya, zombie yang digambarkan tuh masih sangat erat kaitannya dengan voodoo, perbudakan, dan bukan zombie yang gore seperti yang kita kenal. Zombie hanya jadi semacam hiburan monster kelas B dalam film horor pada masa itu. Dracula, Frankenstein, dan Mummy jauh lebih diminati saat itu. Game changer baru terjadi pada tahun 1968 ketika seorang sutradara film bernama George A. Romero hadir dengan karya klasik cultnya yang sangat melegenda yaitu Night of the Living Dead. Romero mengubah image zombie yang dulunya erat kaitannya dengan voodoo dan perbudakan menjadi sosok mayat hidup pemakan daging yang bergerak lambat dan mampu menyebarkan infeksi melalui gigitan. Asal-usul zombie dalam film ini memang tidak dijelaskan originnya gimana, tapi sempat di-tease yaitu berasal dari radiasi sebuah satelit atau probe luar angkasa. Perubahan origin ini menjadi pakem dan formula yang mengubah asal-usul zombie di dunia modern. Dari yang mistis jadi lebih ke science fiction. Meskipun film ini hitam putih dan sangat raw, tapi justru menambah kesan mengerikan dan memberi dampak besar bagi zombie di dunia pop culture. Saat film ini dirilis, kontroversinya cukup besar karena gambar mayat hidup yang memakan daging manusia grafisnya sangat nyata untuk standar tahun 1968. Banyak penonton, terutama yang anak-anak, karena waktu itu sistem rating film horor belum seketat sekarang ya, itu banyak yang trauma menonton film ini di bioskop. Biar dikritik karena terlalu sadis, tapi film ini kemudian dipuji oleh para kritikus film independen karena berani dan segar dibanding pendahulu-pendahulunya. Bahkan tahun 70-an, film ini tuh diputar di midnight screening dan festival kecil, dan dari situlah reputasinya semakin besar dan kokoh sebagai cult classic. Dengan kesuksesan ini mulailah muncul sequel dari film ini yaitu Dawn of the Dead tahun 1978 yang benar-benar membuat zombie jadi pop culture yang mainstream. Formula origin zombie yang dibuat oleh Romero dengan pendekatan science fiction justru menjadi fondasi dasar untuk film, komik, dan game zombie setelahnya. Jadi bisa dibilang mulai era akhir 70-an hingga 80-an zombie sudah bukan sekedar mitos Haiti, tapi jadi sebuah genre dalam hiburan, terutama dalam genre horor. Misalnya di dunia game tahun 1980 sampai 90-an, arcade dan konsol game mulai pakai zombie karena gampang diposisikan sebagai musuh yang endless. Game-game seperti Ghost in the Goblins tahun 1985, Castlevania tahun 1986, sampai ke Resident Evil tahun 1996 yang benar-benar bikin survival horror zombie jadi genre game yang besar. Ngomongin Resident Evil di seri pertamanya, itu sangat terinspirasi kuat oleh film horror zombie ala George A. Romero ini. Resident Evil 1 mengambil setting mansion besar, penuh dengan lorong gelap, kamar yang terkunci, dan mayat hidup yang berkeliaran. Konsep terjebak di satu tempat dengan zombie itu sangat mirip dengan Night of Living Dead, di mana orang-orang terjebak di farmhouse dan dikepung oleh zombie.
Game ini benar-benar menciptakan rasa tegang, claustrophobic, dan survival seperti film Romero. Kemudian Romero bahkan pernah diminta Capcom untuk bikin iklan live action Resident Evil 2 tahun 1998 untuk pasar Jepang. Jadi jelas banget Capcom sangat terinspirasi dari beliau yang bukan sembarang beliau ini. Di dunia komik dengan tema zombie juga makin serius dalam penggarapannya. Contohnya The Walking Dead tahun 2003 karya Robert Kirkman yang akhirnya diangkat jadi serial TV yang paling populer. Nah, yang menarik dari zombie ini, tiap adaptasi besarnya biasanya tuh punya origin story yang beda-beda, tapi tetap berakar pada Romero, yaitu penyebaran melalui gigitan. Bangsat kau! Sekarang zombie yang dari awalnya hanya subgenre horor dalam film, malah berkembang jadi genre sendiri di dunia pop culture. Ada zombie survival, ada zombie komedi, ada zombie apocalypse, bahkan romantic zombie kayak Warm Bodies pun ada, men. Bisa dibilang zombie sekarang adalah komoditas besar yang mungkin gak akan habis untuk beberapa generasi ke depan, karena fansnya makin bertambah, penikmatnya juga berlipat ganda. Merch dan franchise-nya juga laku banget. Jadi gak heran kalau zombie adalah salah satu ikon pop culture yang abadi. Oke, itu aja pembahasan kita soal zombie. Terima kasih sudah nonton Trash Pop Shift kali ini, dan terima kasih yang masih support. Jangan lupa share, comment, like, dan subscribe. See you on the next episode. Bye.